Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Jadi kita ingin mengenal dan memahami perkembangan otak anak ya. Dengan kita mengenal dan memahami perkembangan otak, jadi kita juga kenal dengan perkembangan otak kita juga ya. Baik. Ya, jadi sebetulnya nih tubuh manusia ini dipengaruhi oleh lingkungan saat dia di dalam rahim, pada saat lahir, masa kanak-kanak, remaja, dan yang nanti sudah dewasa juga pengaruh terhadap ya perkembangan tubuh kita. Ya, kalau bicara otak, kita akan bicara tentang otak yang Allah ciptakan untuk manusia. Ini berkali-kali saya setiap modul pasti basicnya otak agar kita belajar juga tentang otak kita ya. Ini Allah ciptakan ada otak besar, ada otak kecil yang di belakang ini, kemudian terbelah menjadi belahan kanan dan belahan kiri. Ya, Masya Allah ini luar biasa nih, cerita tentang otak nggak ada habis-habisnya, Masya Allah. Jadi kalau kita lihat dari samping kiri kayak gini ya, ini bagian depan. Ya, ini otak besar, ini otak kecil, kalau dilihat dari atas seperti ini. Ini bagian depan yang ini. Dan rupanya otak ini memang terbelah. Nanti ada belahan kanan, ada belahan kiri. Masya Allah. Ya. Dan inilah nanti kita akan sama-sama ayah bunda bersama nanti Bapak Ibu guru untuk ya memberikan atau memasukkan data-data ilmu, data-data pengetahuan, data-data nasihat, data-data sirah, khususnya sirah Rasulullah dan sirah para nabi untuk nanti masuk di otak anak-anak. Ya. Memangnya di dalamnya ada apa sih Bu Aisyah? Di dalamnya itu ada namanya sel otak. Namanya neuron. Secara anatomi kayak gini. Kalau teman-teman pernah belajar biologi barangkali pernah lihat seperti ini ya, ini kita ulang lagi ya. Jadi di otak manusia ada neuron seperti ini sekitar 100 miliar. Ya. Dan yang luar biasa adalah satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Nah, kayak gitu. Saya lahir tahun 68. Saya juga punya 100 miliar. Tapi mungkin Hana lahir tahun berapa, Teh? 93. Oh, Masya Allah, 93 itu generasi milenial. Punya juga 100 miliar. Dan lebih canggih otaknya dari Bu Aisyah. Ya. Nanti teman-teman lagi yang lain, ayah bunda yang lahirnya di era milenial. Nanti ada anak yang lahir di generasi Z, yang tahun 96 ke atas, sampai 2010. Anak-anak 2011 sampai yang sekarang, sampai nanti 2025. Yang kita sebut generasi alfa, itu juga otaknya 100 miliar. Tapi lebih canggih. Gitu. Ya. Apa canggihnya Bu Aisyah? Canggihnya adalah satu daya tampung data-data yang ada di inti neuron. Semakin ya dia muda usianya, semakin canggih penampungannya. Kalau kita bicara tentang gadget ya, ada istilah RAM ya. RAM-nya itu lebih banyak di anak-anak sekarang. Ya. Untuk itu kita pertama ya setelah tahu betapa luar biasanya otak mereka, ya kita dilarang melabel buruk generasi ini. Karena masih banyak orang tua atau bapak ibu guru melabel mereka generasi mecin lah, generasi galowers lah, generasi rebahan lah. Ya, itu kita stop untuk bilang kayak gitu karena itu nanti jadi doa. Ya. Lebih baik bilang mereka generasi robbani, Masya Allah. Ya. Karena memang otak mereka canggih. Ya. Di dalamnya apa sih terjadi apa sih Bu Aisyah antara nanti komputer satu dengan komputer yang lain, laptop satu laptop yang lain di otak terjadi sambungan. Kalau kita nih lagi belajar ya, misalnya saya lihat wajahnya Teh Hana, kemudian dengar suaranya, di otak saya tersambung. Tersambung memori wajah, nanti ada sambungan lain, tersambung memori suara. Kayak gitu. Ya. Nah, sambungan inilah yang nanti membuat ingatan atau membuat memori. Tapi sambungannya antar kabel dengan kabel tidak menempel secara fisik. Dia ada celah. Nanti yang membuat sambungan ada yang kita sebut
namanya neurotransmitter, namanya zat kimia. Ya. Sedikit-sedikit kita belajar pakai bahasa kedokteran, nggak apa-apa ya, karena ini yang terjadi di otak kita selama ini. Ya. Nanti setiap anak itu beda neurotransmitter yang keluar, atau kita ya, misalnya nih hari ini nih, ya acara sama nih di Rubik Berpikir, yang bawakan sama Bu Aisyah gitu ya, yang diomongin sama ya. Tapi nanti ada yang menangkap lebih banyak, ada yang menangkap sekedar saja, ada yang ingat banget gitu ya. Karena perbedaan neurotransmitter yang keluar di antara sistem kabel saraf ini. Ini dipengaruhi apa sih Bu Aisyah? Ini terutama dipengaruhi oleh emosi atau ya rasa yang kita merasakan ketertarikan, exciting gitu. Kalau kita belajarnya dengan semangat, dengan tertarik, ini neurotransmitternya keluar lebih banyak. Sehingga lemnya, istilahnya ya, lemnya ini jadi lem yang agak kuat. Sekarang lem yang kuat apa sih? Lem Korea ya? Istilahnya gitu ya. Iya. Tapi ada satu ketika anak-anak ya lagi capek atau tidak menarik, lem yang keluar bukan lem Korea, tapi lem kanji gitu ya. Atau lem yang cepat banget lepasnya seperti itu. Ini nanti yang membedakan. Ya. Namun nanti kalau kita ada mengalami peristiwa, ya lem yang keluar juga itu lem Korea, tapi lem yang keluar itu adalah kesedihan atau kekhawatiran, kecemasan yang sangat, maka memori yang tersimpan juga memori kesedihan, kecemasan, dan sabar. Ya. Dan ini jalannya ini nanti terjadi peristiwa fisika. Neurotransmitter itu peristiwa kimia. Ini nanti saking cepatnya, jadi kayak ada loncatan listrik antara sambungan kabel-kabel ini. Ya. Nah, teman-teman, ayah bunda hati-hati pada saat kita melabrak anak, menghardik, membentak, mencubit, memukul, listriknya tidak terkendalikan, maka hati-hati menjadi sambungannya hangus. Ya, kita istilahkan hangus ya supaya ekstrim. Karena otak nih kalau ekstrim dia langsung ingat, oh gitu ya, otak hangus ya, iya. Inilah mengapa kita disuruh belajar banyak untuk menjadi orang tua, agar kita tidak banyak menghanguskan otaknya anak-anak. Ya. Kalau memori sedih, memori ketakutan, khawatir, itu memang tadi lemnya jadi kuat ingatannya. Tapi kalau dicubit, dihardik, waduh, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik, itu terjadi loncatan listrik yang terlalu ekstrim, sehingga kabel berikutnya hangus. Ya. Ini baru satu kabel. Ya. Padahal dalam 1 detik itu ada 2 juta koneksi otak yang masuk di dalam otak manusia. Ini dia. Ini ya gerakan yang slow motion, pelan-pelan. Aslinya tuh cepat banget di otak, kayak gitu. Ya, dan setiap sambungan ini ada memori, setiap sambungan ada memori, setiap sambungan ada ya ingatan. Ya. Kalau kita belajar ulang-ulang, maka sambungannya berulang. Tapi terkadang ada kabel baru yang tersambung, ini memberi makna baru. Baru nanti kita tambah sadar, oh gitu toh, gitu. Ya kan? Nah, ini yang terjadi, begitu juga di otaknya anak-anak. Ya. Apa sih Bu Aisyah yang terjadi? Yaitu apa yang ditangkap oleh mata, didengar oleh telinga, dirasa oleh hidung, mulut, dan seluruh badan, itu akan tersambung otak di dalam ya otak diri manusia ini. Baik oleh kita, anak-anak, siapapun. Bahkan otak hewan pun terjadi ya kayak gini kerjanya. Ya. Ini sebetulnya kerjanya sangat kompleks, sangat detail. Saya hari ini cerita secara populer saja supaya lebih memudahkan kita ya mengerti cara kerja otak. Karena kalau bicara otak itu aduh detil banget dan mungkin kita 2 tahun nggak selesai ngomongnya ya. Kemudian ya sejak dalam kandungan maka proses pendidikan itu sudah dimulai. Apa yang dimakan, diminum, diucapkan, dilihat, didengar oleh ibu, pesannya masuk ke dalam janin.
Kalau makan minum itu lewat plasenta, tapi apa yang diucapkan, apa yang dilihat, didengar, itu nanti lewat sistem saraf, sehingga otak anak janin ini atau janin dalam rahim tersambung. Itulah kita diminta untuk banyak melakukan hal-hal yang banyak manfaatnya pada saat kita hamil. Walaupun pada saat hamil kita juga harus banyak istirahat. Kenapa? Karena itu makanya hamil dikasih mual oleh Allah, dikasih ngantuk, supaya banyak istirahat dulu agar tidak terlalu banyak goyang, nggak terlalu banyak pecicilan, sehingga anak nanti terbentur-bentur kalau kita terlalu banyak ya loncat sini, loncat sana dan sebagainya. Nah, sekarang era digital ya, atau sekarang teknologi digital ya, ini kan tentu kita harus sadari memang dibutuhkan sebagai ya media informasi, media ya mencari data kan gitu ya. Ya. Jadi nggak usah lagi dipertentangkan tentang media data ini karena nanti setiap era ada medianya masing-masing. Saya waktu saya ya di dalam rahim ibu saya nggak pakai gadget, ibu saya baca apa? Baca koran. Apalagi tahun 68 tuh koran sedikit banget, tapi itu tadi tuh ya dibaca bolak-balik koran itu. Maka otak saya ini otak koran, otak kertas. Lahir era kertas, era buku, maka otak saya otak buku, otak kertas, otak majalah, otak koran. Ya, belajar sedikit tentang teknologi digital, tapi tidak secanggih teman-teman yang lahir memang eranya di digital. Ya, nah ini harus tahu juga nih. Harus ngerti, kalau enggak nanti ribut hanya gara-gara gadget. Ya. Nah. Kemudian di dalam otak ini ada namanya neuron cermin. Para ilmuwan ingin menguraikan ya kaitan antara otak dan perilaku fisik. Maka mereka mencari sel-sel dalam otak. Ya. Mereka menemukan sejenis neuron dalam otak yang secara teoritis dapat dikatakan sebagai penyebab utama mengapa seseorang bisa belajar dengan mengamati orang lain. Ya. Nah, ini disebutnya mirror neuron atau neuron cermin. Dan di manusia terdapat kurang lebih 30% di otak manusia. 30% di antara 100 miliar tadi. Di hewan mamalia juga begitu. Itulah mamalia bisa kita ajarkan juga dengan kasih contoh-contoh gitu ya. Tapi mamalia nggak sebanyak kita, 30%. Ya. Nah, ini namanya neuron cermin atau mirror neuron. Untuk itulah, pada saat nanti bayi lahir, ya, ini neuron cerminnya sudah aktif bercermin pada contoh di depannya. Ini kasihan banget nih bayi nih. Lihat bapaknya begini, lihat ibunya begini, maka neuron cermin yang ada di otaknya ini akan melihat ya, akan merekam bahwa oh orang itu pegang gadget terus ya kan gitu ya. Harusnya kan diajak ngomong, diajak main, diajak cerita, walaupun kita suka menganggap bayi belum mengerti. Siapa bilang? Otaknya sudah tersambung-sambung. Kalau ada anak yang dari kecil begini gayanya, kemudian orang tuanya baru mau tertibkan penggunaan gadget di atas 5 tahun, ini nanti akan kesulitan. Ya. Bahkan sekarang diminta nih oleh Asosiasi Pediatrik ya Amerika atau dunia minta untuk anak yang baru lahir sampai 2 tahun ini dijauhkan dengan media-media yang ada kaitannya dengan gelombang elektromagnetik atau gadget. Kenapa? Karena otaknya sayang kalau dikasih lihat gadget terus. Ini masih bisa diajak melihat ya benda-benda yang asli, gelas kah, piring kah, suruh pegang tuh anak itu. Ya, kain suruh pegang supaya terjadi sambungan yang benda yang aslinya. Ya. Ini harus paham nih, kalau enggak nanti kita santai-santai, kita pikir anak bayi belum mengerti, ternyata ini sudah terekam. Bahkan bayi bisa merekam kalau bapak ibunya sering bertengkar di depannya. Terekam itu. Ya, terekam. Hanya memang dia belum bisa melafazkan. Kalau sudah bisa melafazkan, kaget orang tuanya nanti. Ya, banyak sekali kasus-kasus
yang nanti kami lakukan teknik hipnoterapi, itu didapat pada saat dia bayi seperti ini, bahkan pada saat di dalam rahim ibunya. Ya, inilah proses pendidikan rupanya bukan hanya pas udah gede aja ya. Di bagian mana sih Bu Aisyah tentang tempatnya ilmu, tempatnya pengetahuan, tempatnya nasihat, tempatnya pengalaman ini, warna merah ini. Namanya lobus frontalis. Ini terjadi sambungan antara pengalaman, peristiwa, ilmu, nasihat, ya, kemudian kisah-kisah. Ini terjadi sambungan di sini. Untuk itu dalam pendidikan kita nanti kerjasama antara ayah dan ibu. Kenapa kerjasama? Karena ya dalam surat Ali Imran ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim, walaysa zakaru kal untha. Dan laki-laki nggak sama dengan perempuan. Jadi nanti peran ayah beda, peran ibu beda. Juga termasuk perkembangan otak laki-laki ada perbedaannya, dan perkembangan otak perempuan, anak perempuan ada bedanya. Ya. Untuk ayah ini tugas utamanya adalah penanggung jawab visi pendidikan. Ayah memang yang harus cari nafkah untuk membiayai pendidikan. Dan ayah juga yang harus menasehati anak sebagaimana Luqman menasehati anaknya. Itu diabadikan oleh Allah di surat Luqman. Ayah yang harus bilang, nak, ya, tidak boleh mempersekutukan Allah Ta'ala. Ya. Ayah juga yang harus nanti cerita atau nasihati anak untuk menyayangi, berbakti kepada orang tua, bergauli orang tua dengan baik di dunia. Ya. Kemudian ayah juga yang harus kasih tahu anak sekecil apapun perbuatan manusia Allah datangkan balasannya. Ya. Ayah juga nanti kasih tahu sama anak-anak jangan berlaku sombong. Ya. Ayah juga yang memberitahu bahwa nanti nak sikap tawadu ya nak. Ayah juga yang kasih tahu bagaimana ya bahwa kita ini diperintahkan Allah untuk dirikan sholat, berbuat kebaikan, mencegah perbuatan mungkar dan bersabar. Ayah yang kasih tahu. Ya. Dengan cara ya langsung aja buka suratnya. Nanti diulang lagi usia berapa lagi, diulang lagi sambil jalan barangkali naik mobil pas udah sama-sama ya anaknya remaja, terus lihat di jalan ada lihat orang sombong, ayah bilang nak ya kita diminta untuk tidak berlaku sombong sebagaimana di surat Luqman ayat 18. Nah itu bagian ayah sebenarnya. Ya. Ini nih para ayah yang belum melakukan ini harus melakukan ini. Terus ibu di mana ibu? Ibu pelaksana harian. Ibu nanti yang mendetilkan, yang menjelaskan, ya apa saja. Kenapa sih kita tidak ya dilarang untuk mempersekutukan Allah itu? Ibu yang jelaskan. Ibu juga yang jelaskan bagaimana caranya nanti ya berwudu, sholat, menggunakan pakaian muslim, ya doa dan sebagainya. Ibu juga nanti yang jelaskan berbakti sama orang tua. Nak, ibu maunya kan masing-masing budaya beda ya. Kalau pergi keluar minta izin, salaman ya nak. Ada salamannya di punggung tangan, ada di telapak tangan, ada dua. Itu ibu yang jelasin kenapa begitu. Karena ibu pelaksana harian. Ya, ini kita bicara yang lengkap ya, ada ibu, ada ayahnya. Kalau single parents itu kondisinya lain, kondisi khususon itu mah. Ya. Bahkan ibu juga yang mencarikan dan memilih sekolah. Karena ibu-ibu kan bisa telepon-teleponan, cari di mana sekolah bagusnya, tanya teman, tanya orang yang sudah pernah di sana, gimana sekolahnya, bagaimana pendidikannya, amanah tidak Bapak Ibu gurunya dan sebagainya. Dan ibu itu memang pelaksana harian itu. Kok gitu sih Bu Aisyah? Iya, kenapa? Karena memang otak laki-laki dan perempuan berbeda. Ini otak laki-laki. Tadi kita belajar otak terbagi dua, bukan? Ada yang kanan, ada yang kiri. Depannya yang ini. Ini perempuan. Apa nih Bu Aisyah? Ini namanya ya lokasi bahasa dan bicara. Laki-laki cuma sebelah kiri, perempuan kiri dan kanan. Ya. Karena perempuan kiri kanan, makanya ibu kalau ngomong lebih banyak. Cenderung lebih banyak bicara secara verbal pada anak-anaknya. Setelah dihitung-hitung oleh ilmuwan tuh perempuan kalau ngomong segini nih. Ya, secara verbal 6.000 sampai 8.000 kata. Kemudian bunyi vokalnya 2.000 sampai 3.000.
Ya, gerakan tubuhnya bisa 8.000 sampai 10.000. Ini kalau dikumpulkan rata-ratanya 20.000. Ada juga sih yang pendiam 16.000. Ya. Yang banyak bicara kayak Bu Aisyah 24.000 nih. Makanya harus cari cara bagaimana untuk ya memanfaatkan kata-kata yang banyak ini secara baik, benar, pantas. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sekarang masih dampingi anak-anak daring, teman-teman ibu-ibu yang menjelaskan, itu sudah cocok banget. Insya Allah cukup, ini semuanya nih cukup. Ya. Yang bikin berat apa yang bikin berat? Kalau ngeluh terus, apa-apa aku, kan banyak ibu-ibu begitu. Itu yang bikin berat. Padahal ini Allah sudah kasih perangkat yang luar biasa. Ya. Kalau bapak-bapak karena otak bicaranya di sebelah kiri, maka ayah cenderung lebih sedikit bicara. Berkata singkat dan langsung pada intinya. Bapak-bapak secara verbal cuma 2.000 sampai 4.000. Ya. Kemudian bunyi vokal 1.000 sampai 2.000. Gerakan tubuhnya ini cuma sedikit, 2.000 sampai 3.000. Kita perempuan 8.000 sampai 10.000. Ya Allah. Itulah nanti akan berbeda cari acara ayah mendampingi anak belajar. Kalau ibu kan dibacakan kan, bunda ceritain dong misalnya gitu ya tentang Rasulullah waktu Rasulullah lahir di tahun gajah. Ibu cerita begini nak, ibu yang ceritakan. Coba kalau lagi ayah yang dampingin belajar, ayah ceritain dong waktu Nabi Muhammad lahir di tahun gajah. Kata ayah, coba kamu Google nak, jadi googling. Malah ayahnya bilang coba kamu ceritakan sama ayah. Jadi anak yang ceritakan. Itu gaya ayah. Tak mengapa. Karena memang ayah otak bicaranya cuma sebelah kiri. Bahkan ini kalimat-kalimat ini nih ya, komunikasi ini ayah pakai untuk mencari nafkah. Ada ayah mau dampingin anaknya belajar aja duduk di sampingnya aja. Alhamdulillah ya Allah. Nggak perlu lagi seperti kita yang jelasin panjang lebar gitu ya. Ini harus paham supaya tidak bertengkar hanya gara-gara perbedaan ini. Oke? Itulah tadi ibu pelaksana harian karena ibu ngomongnya 20.000 kata per hari. Ya. Kemudian kita akan belajar tentang perbedaan otak laki-laki perempuan ya untuk anak-anak khususnya ya. Apa sih yang mau dibedakan Bu Aisyah? Ya. Penelitiannya ini banyak ya, ada saya ambil dari 2 ya. Teman-teman suka baca ya. Tapi ingat, peneliti ini kan hanya meneliti, hanya mengobserv. Yang diteliti, yang diobserv adalah ciptaan Allah. Itulah mengapa Alan Barbara Pease meneliti di Australia dan Dr. Loan Brizanin meneliti di California, San Francisco, Amerika. Walaupun mereka nggak telepon-teleponan, hasil penelitiannya sama, nyaris sama. Nyaris sama, karena yang diteliti otak manusia. Ya, tadi dihitung-hitung lebih kurang lah sama. Ya kan? Nah. Baik, kemudian ada penelitian lagi oleh Dr. ya, Roger Wilkes-Barre tahun 20. Ada kerja otak kiri ini seperti ini. Otak kanan seperti ini. Sengaja kasih gambar supaya langsung paham. Kalau kiri, Tehana kalau lihat otak kiri apa nih kesannya? Ya. Yang kanan apa kesannya? Serius, betul. Yang kanan apa kesannya? Kreativitas, menyenangkan. Rileks, santai. Karena kanan ini warna-warni, bermain, ya. Kemudian teknologi, ada irama atau musik di sini. Yang di sini serius, hitung-hitungan, telaten, teratur, detail, analisa. Dua-duanya ada otak kita. Artinya kita bisa serius, kita bisa relax. Tapi waktu kecil, ya keseimbangan ini belum tentu sama antara laki-laki perempuan. Apa sih Mbak Aisyah? Nah, otak kiri anak perempuan berkembang lebih cepat dari otak kiri anak laki-laki. Kiri yang mana? Ini dia. Kirinya perempuan memang lebih cepat dibanding laki-laki. Artinya apa? Artinya anak perempuan akan mampu berbicara lebih awal dan lebih baik dibanding dengan anak laki-laki.
Anak perempuan juga mampu membaca lebih awal serta belajar bahasa dengan lebih cepat. Ayah bunda, siapa yang punya anak perempuan dan juga ada anak laki-lakinya? Berbeda bukan? Ya, anak perempuan ini lebih banyak duluan ngomongnya gitu kan, laki-laki belakangan. Laki-laki bagaimana? Rupanya anak laki-laki otak belan kanannya berkembang lebih cepat daripada otak kanan anak perempuan. Kanan yang mana sih? Ini dia nih. Otak bermain, otak lebih rileks, lebih santai. Tapi ini juga otak teknologi, otak benda, otak gerak. Jadi jangan heran anak laki-lakinya yang masih kecil, loncat sana, loncat sini, main terus gitu kan. Otak kanan anak laki-laki berkembang dan bertumbuh lebih cepat daripada otak kirinya. Kalau perempuan, otak kedua belahannya bertumbuh dengan kecepatan yang lebih seimbang. Apanya sih Bu Aisyah? Nah, ini kita lihat ya. Jadi bukan besarnya otak, tetapi sambungan otaknya yang ada di otak yang tadi kita lihat. Nah, ini otak kiri, ini otak kanan. Perempuan kiri kanannya seimbang sambungannya tadi, koneksi neuronnya tadi. Laki-laki kanannya lebih dominan dan bahkan dia lebih dominan dibanding anak perempuan. Jadi jomplang memang anak laki-laki ini. Tapi itu Allah yang ciptakan. Untuk itulah harus kita sadari bahwa memang anak perempuan kebanyakan ya, ada juga anak perempuan yang tomboy otaknya kayak anak laki-laki ya. Tapi hampir 80-88% anak perempuan kayak gini. Makanya anak perempuan itu antara warna dan keteraturan itu udah mulai sejak kecil dia tahu ya. Bunda, ya kudung aku mau yang pink aja karena baju aku pink, kaos kaki aku pink, sepatu aku pink kan gitu ya, anak perempuan ya. Karena antara teratur sama warna udah sama kan? Anak laki gimana anak laki? Anak laki mau bajunya merah, celananya hijau, nggak masalah. Yang penting di bajunya ada gambar ya pahlawannya dia. Ada gambar mobil-mobilan, ada. Karena otak bermain. Untuk itu jangan heran kalau punya anak nih waktu belajar membaca, ini harus tahu nih. Anak perempuan duduk manis, ibu ya kasih ya, bunda kasih kertas. Ada tulisannya IBU ibu misalnya. BO bola bola. Udah ngerti anak perempuan. Ditambah gambar sedikit supaya otak kanannya ngerti. Tapi anak laki belum tentu ngerti. Apalagi suruh duduk manis. Karena otak kanannya yang lebih dominan. Maka lebih baik bunda belikan bola. Baru ditempel tulisan bola di bola itu. Nah, ini akan membantu anak laki-laki lebih gampang mengenal huruf, ya, mengenal bacaan. Saya anaknya 5, 4 laki-laki. Untung belajar sedikit dulu tentang otak. Kalau enggak, bisa bertanduk punya anak laki. Ya, dulu nih meja ditulis meja, ditempel tulisannya meja. Bahkan ya supaya kan anak-anak waktu kecil panggil saya kan Bu Isa, Ibu Isa gitu. Tulis aja nih Ibu Isa, taruh di dada ini. Jalan 10 menit udah hafal ya, tulisan Ibu Isa kayak gitu. Itu caranya mengajarkan mengenalkan huruf anak pada anak laki-laki. Bu, masih ingat nggak? Anak laki-laki ngapain aja? Main mobil-mobilan bukan? Ngeng gitu ya. Itu otak kanan. Otak imajinasi, otak benda, main musik, ngeng. Ngomong cuma sedikit. Gimana ngomongnya? Din, gitu doang. Atau main pesawat, ngeng, jeder. Itu ngomongnya gitu doang. Gimana Bunda Asti, betul-betul? Iya. Punya anak laki, Bun? Nah, itu tadi anak laki. Anak laki-laki belum bisa baca, tapi kalau disuruh main PlayStation atau main gadget, jago banget ya. Karena otak kanan. Ya. Nah, sekarang 6 tahun begini, 6-12 bagaimana? Perempuan tetap kiri kanannya seimbang. Laki-laki masih kanannya.
kirinya baru mulai. Makanya laki-laki umur 6 tahun baru mulai tertarik belajar membaca, tertarik belajar matematika. Namun kurikulum SD udah sangat berat buat anak laki-laki. Untuk itu masuk SD usia 7 tahun itu, kalau ada peraturan masuk SD usia 7 tahun, itu menyelamatkan anak laki-laki. Kalau perempuan 6 tahun, Bun, anak kita nih 6 tahun nih, anak perempuan, udah ya Allah, kiri kanannya seimbang. Anak laki-laki kesulitan kalau Bunda paksa untuk 5 tahun setengah, 6 tahun. Dengan kurikulum kayak sekarang ya Bun. Karena kurikulum sekarang lebih banyak otak analisa. Diketahui, misalnya diketahui, Wati mempunyai uang 500 rupiah. Pergi ke warung membeli telur seharga 150 rupiah. Ditambah lagi membeli kapur 75 rupiah. Berapa kembalinya? Ya kan? Perempuan senang karena dia analisanya udah. Kata anak laki, tanya Wati aja langsung. Gitu kata anak laki-laki. Ya, ini bercanda-bercanda tapi itu betul. Ya. Saya waktu anak laki-laki saya yang mulai kurikulum berubah, itu nggak maksa anak umur 6 tahun. Anak pertama, kedua, karena kurikulum masih lebih muda, 6 tahun masuk. Anak mulai 3, 4, karena anak lakinya 4, tunggu 7 tahun, bahkan 7 tahun lebih. Supaya saya tidak perlu pakai bertengkar-tengkar, ngajarin yang pelajaran otak kiri. Apa itu? Matematika, bahasa, keteraturan, KTK, kedisiplinan, dan sebagainya. Ya. Dan pantang membandingkan anak laki dan perempuan. Kayak kakak kamu dong tuh, anak perempuan. Kayak adik kamu dong tuh, anak perempuan. Ya, kayak teman kamu tuh, anak perempuan lagi. Karena otak mereka berbeda. Kemudian 12 sampai 18. Perempuan juga masih seimbang ya. Laki-laki masih kanan, yang dominan kiri baru mulai ngejar. Maka waktu SMP, SMA laki-laki sudah mulai nih tertarik sama analisa. Mulai tertarik sama pelajaran-pelajaran yang ada kaitannya dengan otak kiri tapi kanannya juga. Kalau boleh milih matematika, anak laki-laki lebih suka geometri atau ilmu ukur ruang daripada aljabar. Karena aljabar tuh kiri, geometri kanan. Itu juga untuk mengenalkan matematika pada anak laki-laki ini bagus dengan teknik pakai ya benda, pakai Lego, pakai robot atau istilahnya robotik, pakai cara-cara yang menyenangkan, cara benda. Dan anak laki-laki boleh sambil gerak sana, gerak sini, ya seperti itu. Bu Aisyah, kalau hafal Quran, belajar Quran itu di otak mana? Quran itu di otak kanan. Maka mengajarkan Quran sejak kecil cocok buat anak laki, cocok buat anak perempuan. Yang penting metodenya. Satu, Al-Qurannya ya sebaiknya berwarna. Gitu. Ya, bagus lagi ada audiovisualnya. Bagus lagi boleh sambil jalan-jalan waktu murojaah, itu bisa menyelamatkan anak laki-laki. Ya, artinya dia tahu supaya bisa imajinasi atau visualisasinya, misalnya, oh ini ayat tentang awan, atau ajak keluar waktu tadabbur ayat ini. Ini loh nah, ayat tentang awan, coba lihat awan, itu mantap, anak laki dan anak perempuan senang. Tapi memang anak perempuan lebih teratur gitu. Kapan anak laki-laki seimbang otaknya, Bu Aisyah? Nanti di atas 18 tahun. Di mana perempuan tetap kiri kanannya seimbang. Laki-laki tetap kanannya Allah berikan dominan. Karena laki-laki dipersiapkan untuk ya menjemput nafkah ya keluarganya. Dengan bergeraklah di luar, harus kreatif, jago teknologi, ini laki-laki. Bun, siapa yang anak laki-lakinya masih kecil, masih di TK atau di SD? Angkat tangan coba saya mau lihat. Oke, alhamdulillah. Bu Nani, Bunda Nani, Bunda Nurwani, Bunda Dian, gitu ya. Bunda Dita, Bunda Yunita, Masya Allah, Bunda Mutiara, ya, Bunda Tia, Bunda Vadio, Masya Allah. Sabar ya Bun, sampai anaknya mahasiswa ya. Ya.
Kalau kita menilai anak laki-laki pakai otak kiri, maka bunda nanti stres terus. Ya, harus ngerti. Aku ngerti Bu Aisyah, tapi gurunya nggak ngerti. Ya nggak apa-apa juga, yang penting bundanya ngerti. Supaya bunda tenang dulu. Karena anak laki-laki kalau makin diserang-serang, dia menyerang. Kenapa? Karena laki-laki ada testosteron. Hormon testosteronnya banyak, apalagi nanti sudah mulai 12 tahun ke atas. Udah serang terus, dia makin nyerang. Karena testosteron itu adalah hormon yang dominan, agresif, yang membuat menjadi maskulin. Tapi kalau bunda udah ngerti ini, tenang aja bun. Saya bilang sama anak laki-laki saya, ya ini untuk tips ya. Sayang, nah, ibu sedikitnya tahu tentang otak laki-laki, tapi gurumu belum tentu. Jadi kalau ada pelajaran yang memang matematika, bahasa, teratur, KTK, kan ada KKM-nya ya nak ya. Matematika KKM-nya 75, kamu udah 75 atau naik sedikit aja 76, itu udah keren banget buat ibu. Tuh anak laki saya seneng dong, targetnya nggak tinggi-tinggi kan. Tapi apa yang terjadi? Malah nilainya bagus, 80, 85. Karena dia mengerjakannya dengan senang. Kan apa-apa yang dengan senang itu otaknya tadi ingat, lem Koreanya kuat gitu. Tapi saya bikin tantangan. Cuman kalau futsal, basket, karate gitu ya, biasanya bilang gitu. Al-Quran, komputer harus A. Siap Ibu. Bahkan Bu Aisyah bikin tantangan. Kalau main game online harus menang. Siap Ibu. Gitu caranya. Dan alhamdulillah rabbil alamin, anak Bu Aisyah yang pertama sudah dokter, anak kedua dokter, anak ketiga dan keempat mahasiswa kedokteran. Yang laki ya, yang bungsu kan perempuan. Seperti ini. Ya. Itulah maka anak laki-laki pada saat mahasiswa itu keren banget deh. Coba perhatikan nanti. Kalau SD, SMP ya, ini masih perempuan ini yang mendominasi. Ketua kelas banyak perempuan. Ketua OSIS di SMP, SMA perempuan banyak. Tapi nanti kalau di mahasiswa, ketua senat laki-laki. Betul, Bun? Ketua BEM laki-laki. Yang pimpin demo laki-laki. Betul? Ya, betul ya. Perempuan ngapain pas lagi kuliah? Kembali fitrah. Apa itu? Seksi konsumsi. Nah, itu kita perempuan. Bendahara. Ya enggak? Sekretariatan. Kalau ketua pun wakil. Kalau itu pun karena tomboy itu perempuan dipilih jadi wakil ketua. Allah mempersiapkan perempuan itu untuk menjadi seorang ibu dan istri, maka otaknya dari awal tuh seimbang. Laki-laki kanan, teknologi. Ini yang harus kita tahu, yang sudah tahu diingatkan berulang-ulang jadi faham, yang sudah faham jadinya sadar. Supaya tidak terlalu ya kita menzolimi anak laki-laki. Maaf ya Bunda ya, anak laki-laki sering terzolimi oleh orang tuanya sendiri, khususnya kita Bun, karena kita nggak tahu otak laki-laki. Ya. Bunda kayak kadang-kadang, ayo gini, kata ayahnya udahlah Bun, biarlah anak laki-laki ya woles, ya karena bapak-bapak ngerti waktu kecilnya begitu, cuman bapak-bapak nggak bisa ngejelasin. Makanya Ibu Isa jelasin, ya, oke. Kemudian apa lagi? Otak perempuan tersusun untuk bereaksi pada orang dan wajah. Bun, yang punya anak perempuan sekarang siapa? Ayo, pengen lihat Bu Aisyah nih. Yang punya anak perempuan, alhamdulillah gampang Bun. Siapa nih? Oh yang resen ini semua anak perempuan ya? Ya, Bunda Indah, Bunda Nur Aini di Cilacap, Bunda Putih. Ini anaknya perempuan ya Bun? Bunda Yulia, Bunda Mas Luka, ini Bu Aisyah sambil lihat wajahnya masing-masing ya. Bunda Fatima, Siti Fatima, Bunda R.A. Subulus Salam, Masya Allah. Ya, Bunda Tia, perempuan, Bunda Nurlita, Bunda Lendri, Bunda Dita, oh Masya Allah. Ya, dan semuanya nih yang raise hand ini, punten ini yang off cam nggak kelihatan wajahnya ya. Maaf. Jadi yang dibaca yang off cam, yang on cam aja nih. Ya. Pokoknya yang punya anak perempuan, mau umur berapapun, kalau anak perempuannya lagi ngomong, lihat wajahnya ya Bun. Supaya anak perempuan merasa betul-betul Bunda memperhatikannya. Itu kuncinya. Gampang bukan? Nah,
Kita belajar kunci-kunci aja, Bun. Karena parenting tuh banyak banget kuncinya. Ya. Dan apa juga? Kalau laki-laki, dia senang lihat benda dan bentuk. Maka jangan heran anak laki-laki dikit-dikit lihat mainannya. Bunda masih ingat nggak waktu masih kecil anak laki-laki? Ya, kita tintung, tintan, tintung. Kalau anak perempuan senang lihat wajah. Bundanya ciluk, Mbak, gitu. Coba anak laki-laki, ciluk, Mbak, dia lihat sebentar muka ibunya terus lihat mainannya di atas, ya tempat tidurnya, kan gitu. Itu anak laki-laki karena lebih senang lihat benda. Jangankan anak laki-laki, bapaknya juga begitu. Ya. Bunda jangan marah lagi ya kalau misalnya kita lagi ngomong sama suami, setelah 5 detik kita lihat wajahnya, suami akan lihat ke televisi, atau lihat ke motor, atau lihat ke gadgetnya. Karena laki-laki memang otaknya desain untuk senang lihat benda dan bentuknya. Oke? Kemudian, perempuan bicara senang dengan kontak mata. Ya. Jadi senang lihat wajah dan kontak mata. Laki-laki kurang suka kontak mata. Bun, yang punya anak laki-laki nggak usah maksa. Lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda. Bunda mau ngomong sama kamu, lihat bunda. Itu kesiksa anak laki. Kita ngomong aja, anak laki biar nggak lihat tuh denger kok. Kenapa begitu sih Bu Aisyah? Karena anatomi matanya, ini dia, sklera mata. Apa sklera mata Bu Aisyah? Ini loh, yang bagian putih-putih ini namanya sklera mata. Sklera mata pada perempuan lebih banyak bagian putihnya dibanding mata seorang laki-laki. Bu nanti kalau bercermin sama suami gitu ya, lihat deh putih-putih matanya lebih banyak bunda deh. Ya kan? Bagian putih tersebut memungkinkan pergerakan mata dan mengarahkan pandangan yang sangat penting bagi manusia dalam berkomunikasi tatap wajah dan mata. Inilah makanya perempuan senang lihat muka dan ditatap matanya. Oke. Nah, ini kuncinya nih ya. Berikutnya ya. Ada namanya retina mata. Ini dia nih yang kuning-kuning ya, Bun. Kita belajar anatomi nggak apa-apa ya, Bun. Karena barang siapa yang mengenali dirinya, tambah mengenal dirinya, kita tambah cinta sama Allah ya Allah. Retina mata ini kalau kita belajar sel, ya ada sekitar 130 juta sel berbentuk batang. Yang mana sih Bu Aisyah ini dia? Ini namanya batang. Ini disebut fotoreseptor yang menangkap warna hitam putih. Dan ada 7 juta sel berbentuk kerucut atau konsel. Ini dia bentuk kerucut. Ini yang menangkap warna-warni. Ya. Nah, perempuan karena punya kromosom X-nya 2, ini memberi mereka berbagai jenis sel kerucut yang lebih banyak daripada anak laki-laki. Maka perempuan kalau melihat warna bisa lebih detil, lebih rinci. Hijau bukan hijau aja, hijau daun, hijau botol, ya kan? Hijau teh kuda kan ada gitu ya. Hijau toska kan gitu ya. Laki-laki cuma bisa lihat warna dasar. Biru, merah, dan hijau. Ya, kalau dipadukan semua jadi putih atau hitam. Gitu. Maka bunda nggak usah berantem sama anak laki-laki. Nah, nanti pakainya baju biru laut ya. Itu anak pakai baju biru aja, biru langit. Kata ibunya, ini bukan biru laut, nah ini biru langit. Kata anak laki, yang penting biru bunda. Gitu. Ya. Sama suami juga gitu, ya, supaya kita kembaran pakai hijau daun ya. Suami saya pakai baju hijau aja. Ya Allah ya, ini mah hijau toska bukan hijau daun, kata suami. Yang penting hijau. Ini yang harus dipahami nih. Jadi nggak usah bertengkar soal warna ya. Iya, walaupun memang otak laki-laki itu otak warna juga, cuman memang ini ada soal sel kerucutnya laki-laki lebih sedikit. Oke? Kemudian mata, ya. Perempuan selain memiliki lebih banyak sel kerucut di retina matanya, juga memiliki pandangan sekeliling yang lebih lebar daripada anak laki-laki, daripada laki-laki. Jadi Bun, kalau kita lihat ke depan, coba para bunda lihat ke depan deh, lihat apa aja lah, lihat ke depan, bisa Bun? Nah sekarang saya tanya, apakah masih bisa melihat barang-barang yang ada di kanan dan di kiri? Masih lihat Bun? Bisa ya? Nah, laki-laki nggak bisa kayak gitu. Kita nih lihat ke depan masih bisa ngelihat kanan kiri 180 derajat.
Cuman memang lihat ke depan kita nggak panjang, pendek. Ya. Laki-laki bagaimana? Laki-laki kayak gini lihat. Mata seorang laki-laki lebih besar dari mata seorang perempuan. Dan otak laki-laki menyusunnya seperti bentuk terowongan penglihatan. Yang artinya laki-laki dapat melihat dengan jelas, tepat, dan lebih jauh pada benda-benda yang lebih tepat berada di depannya. Jadi laki-laki itu melihat ke depannya itu panjang, Bun. Tapi kanan kiri nggak lihat. Kayak gini nih bedanya nih. Ini Allah yang buat. Laki-laki ini jago banget kalau di luar rumah ngelihat ke depan tuh jago banget. Makanya laki-laki kalau bawa mobil, dia lihat di depan kosong tuh lihat loh. Nggak macet dia lihat. Makanya bapak-bapak kan sering ngebut ya, Bun. Nah, kita karena nggak lihat di depan, selalu lihat kanan kiri, ribut. Awas, 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 awas. Lihat kanan kiri, awas, awas, awas. Bapak-bapak kalau digituin capek loh, Bun. Langsung marah dia. Ngapain lihat kanan kiri, orang di depan gitu. Atau misalnya kalau udah mau sampai nih, itu dia tuh gedungnya udah kelihatan. Saya nggak lihat loh. Mana sih Mas? Itu depan. Mana? Karena kita pendek. Kecuali yang agak tomboy, kan ada perempuan yang agak tomboy. Nah itu dia otaknya, matanya kayak laki-laki dia memanjang ke depan. Ya. Karena perempuan diciptakan Allah untuk jago menjaga sarang, menjaga rumah. Bun, sering nggak lagi masak, matanya di kompor, maaf, ada tikus lewat, Bunda lihat kan? Sambil masak, ya Allah tuh tikus. Gimana ya, gimana Mbak Mas Luka, benar nggak? Lagi nyusuin anak, matanya lihat anak, ada tamu datang, kita langsung ngomong, siapa tuh? Kan gitu ya? Inilah matanya perempuan. Oke. Nah, kalau kita udah ngerti, insya Allah jadi lebih tenang. Kenapa? Anak laki-laki, kalau dia sudah ngelihat kayak gini, itu nggak bisa lihat kanan kiri, Bun. Bunda berdiri di samping anak laki, dia nggak lihat, matanya lurus. Ya, karena banyak bunda-bunda tersinggung sama anak laki, karena dia udah di sampingnya nggak dilihat. Ya, adek gimana sih? Bunda ada di samping, adek nggak lihat? Kata anak laki-laki, emang nggak lihat, karena dia juga nggak tahu kalau matanya kayak gini. Ya, ini juga yang nanti kalau anak laki-laki cari barang dan barang ada di sampingnya nggak lihat, emang begitu, Bun. Bun, gunting Bun, itu ada di sampingmu nak. Mana, dia nggak lihat karena dia lihat ke depan. Bapaknya juga gitu kan? Buka kulkas, Bun, telur mana Bun? Ada telur kan kita taruh di pinggir kan? Taruh di pintu kulkas kan? Itu laki-laki nggak lihat karena laki-laki matanya lurus. Nanti tergopo-gopo nanti ibunya, istrinya datang. Ini loh ayah. Kata suami, loh kok ada? Loh iya memang di sini ada. Atau ibu-ibu suka kesel ya. Ini makanya cari pakai mata, jangan pakai mulut kan gitu ya. Bun, ya, bapak-bapak kalau dibilangin kayak gitu tersinggung loh. Karena mereka sebetulnya cari pakai mata. Cuma kan mereka nggak tahu kalau matanya lurus gitu. Apalagi kalau bunda nih, ya, sama suami misalnya janjian misalnya nih ya, lagi di mall, terus janjian kita telepon ya, ayah, aku depan toko ini misalnya ya, KFC misalnya. Datanglah suami nyari kita, itu di samping sini dia nggak lihat loh. Karena dia lihatnya lurus. Kita manggil kan, Mas, Abi, dia kalian jalan aja terus. Itu bukan sengaja. Itu emang gak lihat. Karena laki-laki mau nyari istrinya tuh lurus. Bunda nggak usah marah, langsung aja datang ke depannya, tada. Di depannya langsung cegat. Nah, ya ngerti ya? Karena berantemnya gara-gara gini. Bun, kalau bunda lagi diajak makan sama suami, duduklah di depan, jangan di samping. Percuma bunda cantik nggak dilihat. Malah lihat ibu-ibu yang di meja depan. Karena nggak sengaja, karena lurus. Gitu. Oke? Nah, mudah-mudahan jadi anak laki jadi nggak tersiksa ya. Nah, ini terakhir sebelum kita diskusi ya.
Ada lagi namanya hipotalamus yang nanti di tengah otak, bentuknya segitiga. Laki-laki ada hipotalamusnya, perempuan ada hipotalamusnya. Ya? Nah ini persis deh, segitiga gini ya. Namun para ahli meneliti bahwa hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebih luas dibanding perempuan. Jadi ini kalau ini laki-laki, perempuan tuh nggak ada setengahnya ya. Apa fungsi hipotalamus, Bu Aisyah? Banyak fungsi hipotalamus. Di antaranya apa? Menjaga keamanan, pusat menjaga keamanan. Laki-laki lebih jago menjaga keamanan dibanding perempuan. Itulah Allah sampaikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pelindung perempuan. Karena apa? Ada bagian pada laki-laki dilebihkan atas perempuan, yaitu hipotalamus ini. Pusat menjaga keamanan. Keamanan dirinya, keamanan istrinya, keamanan anaknya, keamanan ekonomi, keamanan rumah. Kalau bekerja pada negara, keamanan negara, bekerja untuk orang banyak, keamanan orang banyak. Itu jagonya laki-laki. Bahkan anak laki-laki kita, Bun, kalau kita lagi sakit, dia yang jagain ibunya. Betul? Anak laki-laki dia nggak jagain bapaknya. Ya, kenapa? Bawah sadar mereka tahu juga bapaknya punya hipotalamus yang besar. Maka anak laki menjaga ibu atau menjaga saudara perempuan biasanya. Ini walaupun dia belum belajar ini loh. Ini kan fitrah ada di otak. Ya, dia menangkap gejala-gejala ini, maka kita langsung tahu, oh begitu. Walaupun anak laki senang bermain, senang lihat benda, tapi kalau bundanya sakit, Allahu Akbar, dia yang jagain. Kalau ada tamu datang, dia yang screening. Saya ingat tuh waktu saya pernah sakit di rumah sakit, pintu kamar di rumah sakit saya dirawat inap itu anak laki-laki saya jagain. Setiap ada tamu yang berkunjung di screening sama dia. Tante siapa? Om siapa? Untuk apa? Mau ngapain? Ya udah jelas mau besuk ibunya. Dijagain. Walaupun tuh anak main sambil pegang mainan. Entahlah robot-robotan lah, entah ada mainan, apapun mainan itu. Tapi saya senang banget, ya Allah, terima kasih anaknya jagain ibu. Sampai sekarang anak laki-laki, makanya Bu Aisyah ini masih semuanya dilakukan online karena anak laki-lakinya yang jaga. Ibu nggak usah lah, ibu di online aja di rumah, Bu. Iya nak, terima kasih ya nak yang jagain ibu. Bilang terima kasih. Ya, oke. Kemudian apa lagi? Pusat lapar dan haus, Bun. Anak laki-laki kalau lagi lapar dan haus nggak bisa dengar nasihat, nggak bisa dengar teguran, Bun. Maka laki-laki senang diajak dialog pada saat makan. Ya, pantang nasihati dalam keadaan lapar. Kadang anak laki-laki lagi ngerjain PR. Ada 10 nomor, sudah 8 nomor, tinggal 2 lagi. Kata anak laki-laki, Bun, aku lapar. Please, tolong kasih makan aja, Bun, kalau kayak gitu. Tanggung Bu Aisyah, 2 nomor lagi. Ya itu buat kita, karena kita otak laparnya kecil. Ya, anak laki kalau sudah bilang aku lapar, itu sudah setengah jam menunggu, sudah setengah jam tahan lapar. Maka, oh ya nak, atau makan biskuit dulu boleh nggak? Gitu. Kita bujuk lah. Kalau enggak ini yang bikin dia ngamuk. Ya. Dan juga ayahnya kalau dia datang, laki-laki ini otak suami seneng banget kalau istrinya sudah siapkan makanan, minuman. Atau tanya tentang makan, Abi mau makan? Ayah mau makan? Gitu. Karena 2,5 kali loh lebih lebar dari kita. Kalau kita tahan lapar, Bun. Oke? Kemudian ini juga pusat tidur. Pusat tidur. Bahkan laki-laki tuh ya lebih cepat ngantuknya itu. Kita lagi ngobrol sama suami, ya lagi pillow talk istilahnya ya, lagi mau tidur, ngobrol-ngobrol panjang lebar, suami tertidur. Itu bukan berarti dia mengacuhkan kita atau tidak suka sama kita. Memang pusat tidurnya lebih besar. Dan dia udah kerja, capek kan, makanya harus rileks, maka tidur duluan. Bunda nggak usah marah, langsung aja. Ya Allah, ya suamiku kesian, laki-laki banget. Jadi biarkan dia tidur.
Atau bunda misalnya ya tengah malam terbangun karena anak nangis. Bunda bangun, ayah nggak bangun, walaupun dia dengar anak nangis. Itu bukan berarti sengaja nggak mau bangun, memang pusat tidurnya lebih besar. Kita memang sebagai perempuan Allah takdirkan seperti itu supaya apa? Anak bangun kita langsung loncat, ya. Anak sakit kita yang langsung bangun. Memang begitulah kita punya tugas dari Allah. Dan akan ringan kalau kita tidak ngeluh, tidak banding-bandingkan. Bapaknya tidur aja, aku lagi. Itu yang bikin berat. Ya kan? Memang kalau kita capek banget, sekali-sekali tertidur suami yang terbangun. Tapi itu paling 2 bulan sekali pun 3 bulan sekali. Ya. Tapi Bu Aisyah, kalau suami saya dia yang langsung bangun loh. Kalau ada yang suami kayak gitu bersyukur banget Bun. Jangan disia-siakan suami kayak gitu Bun. Saya aja nyari suami yang kayak gitu ya nggak dapet itu. Tapi untung belajar, oh iya ya laki-laki banget suami aku kan gitu. Ya. Dan pada saat anak-anak belajar apalagi daring dia tertidur atau apalagi pagi-pagi dia ngantuk, ini harap maklum. Tadi pagi ada yang sharing ibu guru ya, pantesan Bu Aisyah kalau sekolah pagi-pagi ya murid-murid yang laki-laki kok kayaknya lemes banget kayaknya ngantukan ya. Yang perempuan udah ngomong sana ngomong sini, ini sebelum pandemi ya. Kita pikir guru-guru pikir wah nih pasti nih kebanyakan main game nih tidurnya terlalu larut nih makanya ngantuk. Memang dia ngantuk, Bun. Itu makanya di luar negeri sekolah itu mulainya jam 10. Supaya anak laki dan anak perempuan fresh. Ya. Kita ya nggak bisa maksa kayak gitu. Kita bisa mau supaya anak-anak juga terbiasa, bukan? Cuman yang penting ngerti kita sebagai ibu supaya kita tetap tenang. Karena nanti pun terbiasa anak laki. Pada saat remaja, ingat remaja ini karena testosteronnya lagi meningkat lagi, maka remaja ini membutuhkan waktu tidur sekitar 10-12 jam. Artinya kalau anak-anak laki-laki kita sudah mau ya sekolah daring, bangun pagi, bersyukur Bun. Walaupun agak ngantuk-ngantuk, ya sudahlah bersyukur, nggak usah terlalu kita ributin dengan komen ini, komen itu, ya. Yang seger dong, lihat tuh, nggak usah kayak gitu, Bun. Udah syukur dia mau bangun, Bun. Maka dia kadang-kadang siang-siang istirahat lagi, kayak gitu. Ya, nah inilah yang perbedaan antara otak pria wanita. Kita sekarang sama-sama diskusi ya.